Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran dimulai, bisa on kamera terlebih dahulu ya. Buat yang terkendala sinyal, boleh kok off cam. Baik, terima kasih. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Ibu pimpin saja ya, berdoa mulai. Berdoa cukup. Terima kasih. Untuk hari ini, ada yang nggak masuk nggak ya? Atau hadir semua? Hadir semua, Ibu. Alhamdulillah, kalau hadir semua berarti kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi pagi hari ini kita akan belajar mengenai, ada yang tahu nggak? Sembari Ibu share screen terlebih dahulu. Ada yang tahu kita hari ini mau belajar apa? Nggak tahu. Nggak tahu? Nggak apa-apa. Nah, jadi pagi hari ini kita akan belajar mengenai pencemaran tanah. Nah, pernahkah kalian mengamati lingkungan sekitar kalian? Pernah. Pernah. Adakah sampah yang berceceran? Ada. Ada. Banyak. Apa yang akan kalian lakukan saat melihat sampah berceceran di sekitar kalian? Apa? Dibuang. Buang ke Membuang tempat pada sampah. tempatnya. Ya, yang lainnya? Atau Membiarkan. atau dibiarkan. Oh, Mbak Anis dibiarkan. Nggak boleh ya, Mbak. Besok kalau ada sampah itu harus dibuang ke tempat sampah, jangan dibiarkan. Oke? Iya, Bu. Nah, jadi apa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Itu yang pertama, kalian dapat mengidentifikasi faktor pencemaran tanah yang benar. Lalu kalian itu dapat mengetahui cara menanggulangi pencemaran tanah. Selain itu, kalian juga dapat menjelaskan pengertian pencemaran tanah dan kalian juga dapat mengidentifikasi faktor penyebab pencemaran tanah yang benar. Lalu ada juga manfaat dari pembelajaran pagi hari ini, yaitu kalian dapat memahami pentingnya peran manusia dalam menjaga kelestarian lingkungan, terutama dalam hal pencemaran tanah. Nah, ada yang tahu apa yang akan kita lakukan pada hari ini? Belum. Oke, jadi nanti Ibu beri gambaran sedikit. Ini nanti kita akan melakukan pretest, kemudian akan mengerjakan LKPD, akan presentasi, dan mengerjakan post-test. Begitu. Ada yang mau ditanyakan? Belum, Ibu. Oke, kita lanjut saja. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, sekarang kalian bisa menyiapkan handphonenya ya, buat mengerjakan pretest. Waktunya 10 menit saja, bisa dimulai dari sekarang. Untuk pretest, cuma 5 soal kok, nggak susah. Waktunya tinggal 2 menit ya, anak-anak. Ada yang susah atau terkendala? Bisa bilang ke Ibu ya. Baik, ini sudah masuk semua. Sudah melakukan pretest semua, sudah mengerjakan soal, dan nilainya masih banyak yang di bawah KKM. Tapi nggak apa-apa, jangan sedih karena itulah tujuan kita pada pagi hari ini, yaitu belajar mengenai pencemaran tanah. Yang awalnya kita nggak tahu, jadi tahu. Nah, sekarang kita akan mengerjakan LKPD untuk anggota kelompoknya seperti yang Ibu bagikan minggu lalu ya. Dan Ibu minggu lalu juga sudah meminta kalian untuk membuat WA group. Ibu bacakan kembali ya. Untuk kelompok 1 ada Amalia, Ade, Nesya, Mufi, Feldi, Yoyo, dan Dika. Untuk kelompok 2
Arista, Anang, Wahyu, Anis, Lia, Wahyu Puji, dan Awalia. Bener ya kelompoknya? Benar, Bu. Nah, sekarang Ibu share screen LKPD-nya terlebih dahulu. Sudah terlihat? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Nah, jadi ini LKPD-nya yang akan kalian kerjakan. Nanti Ibu bagikan linknya, link LKPD-nya. Nanti untuk nama anggota kelompok bisa ditulis di sini, terus kelompok berapa bisa ditulis. Kemudian ada petunjuk pengerjaan, yaitu berdoalah sebelum mengerjakan. Kita tadi sudah berdoa ya sebelum memulai pembelajaran. Yang kedua ada tuliskan identitas kelompok, kerjakan LKPD dengan runtut, presentasikan hasil yang Anda peroleh, dan perhatikan langkah kegiatan dengan cermat. Nanti kalian bisa mengisi di kegiatan 1, merumuskan masalah, kemudian ada ciri-ciri tanah tercemar, penyebab dan dampak, lalu cara menanggulanginya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Ibu. Baik, sekarang LKPD-nya udah Ibu share ya di grup. Bisa dikerjakan waktunya 20 menit dikerjakan, bisa berdiskusi di WA grup ya. WA grup masing-masing. Selamat bekerja. Kalau ada yang bingung bisa ditanyakan ya. Waktunya tinggal 5 menit, yang sudah selesai mengerjakan bisa teriak hore. Hore. Baik, Mbak Lilis, dari kelompok 1 sudah selesai ya, Mbak? Buat yang kelompok yang sudah selesai, bisa dikirim ke Ibu ya, via WA pribadinya Ibu. Nanti waktu presentasi, Ibu saja yang share screen. Kelompok 2 ada kendala? Tidak, Bu. Tidak. Baik, Mbak Arista, kurang berapa? Atau masih ada kesulitan di bagian apa, Mbak Arista? Sudah selesai. Sudah, Alhamdulillah. Bisa segera dikirim ke Ibu ya, Mbak? Sudah, Ibu. Oke, sebentar Ibu cek. Untuk presentasi, satu kelompok perwakilan satu orang aja ya. Oke, sudah terkirim. Untuk kelompok 1 nanti presentasi pada bagian ciri-ciri dan dampak, serta penyebabnya. Untuk kelompok 2 nanti cara menanggulanginya. Untuk kelompok 1 siapa yang mau presentasi perwakilannya? Oke, silahkan Mbak Ade. Sebentar ya, Ibu share screen. Nah, apakah udah terlihat ya share screen Ibu? Sudah. Baik, untuk kelompok 1 tadi yang akan presentasi Mbak Lilis ya. Silahkan Mbak Lilis untuk ciri-ciri tanah tercemarnya. Tadi berdasarkan diskusi ciri-ciri tanah tercemar, yang pertama tidak mengandung plastik dan bahan lain yang tidak dapat diuraikan. Tidak adanya pertumbuhan mikroorganisme dan jamur, dan yang terakhir tanah itu kering dan tidak subur. Seperti itu tanah tercemar. Kemudian penyebabnya itu bisa disebabkan oleh limbah organik sehingga menyebabkan terganggunya ekosistem di lingkungan. Lalu penyebabnya juga bisa disebabkan karena limbah pertanian yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Yang terakhir disebabkan karena kebakaran hutan sehingga bisa menimbulkan masalah kesehatan manusia maupun yang ada di dalam hutan tersebut. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Mbak Ade. Bisa diberi tepuk tangan ya untuk Mbak Ade karena telah melakukan presentasi. Sekarang untuk kelompok 2. Baik, untuk kelompok 2 tadi yang akan presentasi siapa? Kelompok 2 yang mau Saya, presentasi Bu. siapa ya? Oh iya, silakan Mbak Arista. Boleh dikeatasin sedikit, Bu? Kelompok 2 itu yang cara penanggulangan kan ya, Bu?
Untuk cara menanggulangi dari pencemaran tanah, yang pertama, membuang sampah pada tempatnya, kemudian yang kedua melakukan reboisasi, yang ketiga mengolah limbah industri dengan benar dan tidak dibuang ke tanah, untuk yang keempat melakukan daur ulang sampah anorganik seperti plastik, logam, kaca, karet, dan lain-lain itu bisa dijadikan kayak kerajinan gitu, Bu. Baik, terima kasih Mbak Arista. Tepuk tangan untuk Mbak Arista. Nah, jadi ini tadi LKPD yang telah kalian kerjakan itu udah bener ya. Sekarang Ibu mau memberi kalian penguatan materi terkait pencemaran tanah. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Udah, Bu. Baik, jadi apa perbedaannya dari kedua gambar? Ada yang bisa berpendapat? Saya, Bu, Silahkan perbedaan. Mbak Ad. Itu yang gambar sebelah kiri itu tanahnya tercemar, Bu. Tapi yang sebelah kanan subur karena ditumbuhi oleh tanaman. Ya, benar Mbak Ade. Jadi yang sebelah kiri yang ada ibu-ibu berdiri ini adalah contoh tanah yang tercemar karena banyak sampah plastiknya. Lalu yang sebelah kanan ini adalah tanah yang subur karena ada tanaman-tanaman yang tumbuh di tanahnya. Jadi, apa itu pencemaran tanah? Boleh minta tolong Ibu dibacakan salah satu. Iya, Bu. Silahkan Pencemaran dibaca. tanah merupakan keadaan di mana adanya berbagai bahan substansi kimia yang masuk ke dalam lapisan tanah, sehingga mengubah struktur dan lingkungan di dalam tanah. Jadi itu ya, misalnya tanahnya itu pas ditanami tanaman, tanamannya nggak mau tumbuh, itu karena bisa jadi karena tanah sudah tercemar. Lalu tanahnya banyak sampah plastik, terus baunya nggak sedap, itu termasuk pencemaran tanah ya anak-anak. Lanjut, apa saja penyebab pencemaran tanah? Yang pertama itu ada bencana alam. Saat banjir, lapisan unsur hara tanah akan hilang terbawa arus air sehingga membuat tanah tersebut tercemar. Lalu yang kedua ada kebakaran hutan. Hutan yang terbakar akan sulit ditanami lagi. Unsur-unsur dalam tanah sudah hilang, rusak, bahkan mati. Yang ketiga ada limbah organik. Yang keempat ada limbah industri. Yang kelima ada limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga itu yang berasal dari kegiatan rumah tangga seperti memasak, mencuci, begitu. Jadi kalau ibunya suka memasak, terus waktu mencuci pakaian atau mencuci piring gitu, limbahnya itu kan biasanya menyerap ke tanah ya, anak-anak. Jadi itu bisa menyebabkan pencemaran tanah. Lalu ada yang keenam ada limbah pertambangan, yang ketujuh limbah anorganik, dan yang kedelapan limbah pertanian. Nah, apa saja sih dampak pencemaran tanah? Seperti yang dipresentasikan Mbak Ade tadi ya, ada terganggunya ekosistem lingkungan, timbulnya masalah kesehatan, pengaruh terhadap pertumbuhan tanaman, kesuburan tanah menurun, dan debu beracun. Lalu bagaimana cara menanggulanginya? Yang pertama itu membuang sampah pada tempatnya. Jadi seperti yang dikatakan Mbak Anis di awal tadi ya, kalau ada sampah sama Mbak Anis malah dibiarkan itu jangan, itu harusnya dibuang pada tempatnya. Lalu kita melakukan reboisasi yaitu penanaman kembali. Lalu yang ketiga ada mengolah limbah industri dengan baik dan tidak dibuang ke tanah. Yang keempat, melakukan daur ulang sampah organik seperti plastik, logam, kaca, dan lain-lain. Nah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Lalu, apa kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Bu, izin membacakan kesimpulan. Baik, Mbak Ade, silahkan. Jadi kesimpulan pada pembelajarannya terkait pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan buatan manusia yang kimia itu masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Penyebabnya bisa karena bencana alam, limbah organik, dan limbah pertanian. Dampaknya bisa mengganggu kesehatan, ekosistem, dan tanaman di sekitarnya. Seperti itu, Bu.
Oke, benar ya Mbak Ade. Jadi seperti yang dijelaskan Mbak Ade tadi, kalau pencemaran tanah itu adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia itu masuk ke dalam tanah dan mengubah lingkungan tanah yang tadinya subur menjadi tidak subur begitu. Lalu ada penyebabnya yaitu bencana alam, limbah organik, limbah anorganik, limbah pertanian, limbah pertambangan, dan yang lainnya. Dan dampak pencemaran tanah sendiri yaitu bisa mengganggu kesehatan, terganggunya ekosistem, dan pertumbuhan tanaman terganggu. Nah, bagaimana pembelajaran pada pagi hari ini? Menyenangkan atau membosankan? Menyenangkan. Menyenangkan. Kan, Bu. Alhamdulillah jika menyenangkan. Lalu, adakah kesulitan atau ada materi yang belum dipahami? Alhamdulillah sudah paham, Bu. Tidak ada yang sulit, Bu. Sudah paham semua? Oke, karena kalian sudah paham semua, sekarang waktunya kita mengerjakan kuis akhir. Silakan HP-nya dikeluarkan. Kalau yang pakai laptop boleh. Ini diketik boleh, di-scan boleh. Sudah siap? Waktu Sudah siap. mengerjakannya 20 menit ya, dimulai dari sekarang. Waktunya tinggal 5 menit ya anak-anak. Baik, Bu. Saya sudah selesai. Oke, ini Ibu cek terlebih dahulu. Sudah mengerjakan semuanya. Dan hasilnya, Alhamdulillah, bisa di atas rata-rata semua. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, selanjutnya ada tugas. Tadi kan kalian sudah menuliskan bagaimana cara menanggulangi pencemaran tanah. Nah, untuk itu tugasnya untuk dikumpulkan tanggal 2 Juli 2023, nanti Ibu bikinin Google Drive, yaitu kalian membuat poster mengenai cara menanggulangi pencemaran tanah secara berkelompok ya. Bung, atau mau ditanyakan? Itu boleh diketik atau tulis tangan, Bu? Ini boleh digital, boleh digambar secara manual ya Mbak Anis. Kalau Iya, rumahnya Bu. deketan atau tetanggaan, itu boleh dikerjain bareng-bareng gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Belum, Bu. Belum. Baik, sudah cukup pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.